balik ya teman-teman. Lagi-lagi dokter Richard Lee selalu memberi tantangan yang tujuannya untuk membuat para dukun-dukun untuk datang ke sana. Sebenarnya kamu ini apa sih? Untuk mengetahui hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu ada sebenarnya. Namun apakah perlu itu mau dibuktikan? Tidak semuanya seperti itu. Berarti Tuhan itu gaib, mau dibuktikan juga. Nah ini sama dengan untuk menghancurkan agama namanya seperti itu. Kira-kira kan begitu kan? Nah, jadi apa tujuan Anda sebenarnya? Pembuktian ilmu kebal itu sebenarnya ada. Bukan yang settingan, sebenarnya ada. Tapi yang sebenarnya ada bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dipertaruhkan. Nah, itu namanya tumbar. Jadi jika memiliki ilmu seperti itu, sebenarnya tidak boleh tumbar. Jadi kalau memang tertantang, ya mungkin nanti sebentar lagi yang aslinya pun banyak turun untuk mendatangi dokter Richard. Oke, Mbah, saya boleh ikut berbicara, Mbah? Ya, monggo silakan. Ya, saat ini saya sudah ada di sisi ya, di pihaknya Sulap Merah nih, mohon maaf, Mbah. Ya. Apa yang Mbah Hilo sampaikan barusan itu terkait dengan keyakinan ya, Mbak ya, seperti itu ya. Artinya ketika orang disuruh membuktikan secara logika hal-hal yang gaib, malah mengarah kepada kita nantinya nggak punya Tuhan gitu ya, Mbak. Karena bisa jadi orang-orang seperti itu meminta mana keberadaan Tuhan, mana Tuhan, kenapa saya harus menyembah Dia, kan nggak ada. Menurut Mbah itu dalih gitu ya, Mbah. Kenapa itu nggak dipertanyakan sama pesulap merah dan Dr. Richard seperti itu, Mbak? Ya, mereka ini sebenarnya sih penasaran-penasaran yang kepada settingan-settingan itu. Sesungguhnya sih yang di luar sana, yang asli-aslinya ya banyak. Cuma dia kan tidak mau menonjolkan diri, tidak seperti yang mereka sebutkan itu. Oke. Berarti menurut Mbah mereka juga bertanya-tanya kemana, apa dan di mana Tuhan itu bentuknya gitu ya, Mbah? Ya, kalau menurut dokter Richard ya seperti itu. Oh, kalau dari cara berpikir dokter Richard, Mbak Ilo mungkin merasakan seperti itu? Iya, karena apa? Gaib-gaib itu semua ingin dibuktikan. Iya. Nah, seharusnya ya perlu kita yakini sudah. Seperti itu. Meyakini dan mengakui ya, Mbak Ilo ya? Iya, bahwasanya gaib itu ada. Oke. Oke, Mbak, seperti ini. Ini kan Dokter Richard Lee kan buat apa, Mbak? Apa nih? Challenge ini, tantangan buat seluruh dukun. Sayembara. Itu siapa yang bisa membuktikan ilmu kebal, ya? Dengan pisau yang ia miliki, pisau bedah, maka ia akan memberikan uang sebesar 100 juta. Ini dengar-dengar Mbah juga sudah menyiapkan ya berupa alat-alat nih, Mbah. Iya, ini persiapan mau ke sana berarti ya, Mbah? Ya, inilah ini jenis tajam ya. Iya. Ini juga ya. Maksud Mbah ini apa ini? Mbah mau datang ke sana atau gimana? Ya, kalau saya datang sana ongkos mana mungkin. Ya, ini nanti dibiayain, Mbah, sama beliau. Ya, begini, kalau dibiayai sih tidak masalah ya. Mm-mm. Cuman ya, saya belum pernah untuk menguji coba dengan pisau bedah. Nah, Pisau bedah. ya, dengan suatu kesimpulan, kalau memang dokter Richard keinginan, ya kita melalui seperti pisau ataupun samurai, Ya. dan ataupun golok ataupun seperti parang, monggo dari masyarakat yang membawa. Nah, itu siap dengan adu tantang dengan saya seperti itu.
Jadi kalau misalkan dia minta membuktikannya ke podcast dia, ke rumah dia, itu gimana menurut Mbah? Bisakah seorang dukun ditantang untuk datang ke tempat yang menantang, kemudian membuktikan kekebalannya? Menurut Mbah gimana? Ya begini, kan sudah saya jelaskan ya. Nah begini, sebenarnya ilmu itu keyakinan. Seperti yang saya bilang, tahan tembak, tahan pisau, tahan segala macam, itu semua keyakinan. Jadi apabila seseorang telah tercapai di sampai posisi itu, mereka itu ya sudah siap gitu. Dan apakah sudah dicobanya? Ya mungkin kalau dia sudah keyakinannya sudah sampai di situ, ya mungkin sudah siap. Seperti itu Mas. Oke. Jadi Mbah ini sekarang intinya ya, saya kan sekarang kayak pesulap merah Mbah. Mbah harus membuktikan apa yang telah dukun-dukun ini perbuat, yaitu adanya santet dan ilmu kebal. Ya, beliau-beliau ini Mbah, Dr. Richard, pesulap merah nggak akan percaya yang namanya debus, nggak akan percaya namanya bisa dipotong badannya pakai pisau, kecuali di depan mata yang bersangkutan. Nah ini Mbah Ilo ini dan dukun-dukun Nusantara tentunya tertantang ini. Ditantang malah, dikasih duit lagi 100 juta. Nggak usah penampilan-penampilan yang dibayar cuma 100 ribu, 200 ribu. Ini cash 100 juta. Menurut Mbah gimana? Ada jebakan-jebakan kira-kira di dalam? Ya itu termasuk jebakan-jebakan yang mungkin dengan cara ya yang dimilikinya ya, ataupun yang seperti pisau bedah ya, mungkin orang keyakinan belum situ ya, mungkin bagi yang memiliki ilmu kebal tadi ya mungkin masih bisa dibilangkan bukan meragukan gitu ya, belum meyakini ke situ gitu ya. Namun kalau yang mungkin yang sudah dipelajari ataupun seperti apa ya, seperti pisau ini stainless ya, ini ya sebenarnya cukup tajam ya gitu ya. Nah ini bisa saja dibuktikan gitu kan. Oh iya. Nah itu ya, seperti ini. Ya, ini pisau tidak terbalik ya teman-teman. Nah saya sudah siap seperti itu. Oke, kebal ya Mbak ya. Nah, saya bukan mengatakan kebal, semua itu sesungguhnya kembali kepada Allah. Iya. Nah itu. Oke, jadi yang Mbah Ilo tanggapi nih dari tantangan Dr. Richard ini gimana? Kalau disuruh ke sana apakah Mbah Ilo bersedia gitu atau dukun-dukun lainnya? Ya, kalau seperti yang saya lakukan seperti ini tadi, saya bersedia begitu. Bersedia, tapi kalau dari saya jelaskan ya, yakin saya baru sampai ke situ. Cuman ya itu beda lagi, yang ada yang model digesek-gesek ya seperti itu. Karena ya belum pernah mencoba, keyakinan saya seperti itu gitu. Oke. Nah, itu. Jadi sah-sah aja ya, Mas Richard Lee itu beranggapan begini-begini ya. Tapi intinya kalau dari kacamata Mbah Ilo, ilmu kebal itu ada, tinggal tingkatannya. Nah, Dan tadi kan baru saya buktikan ya, kalau Mas ini boleh coba itu tadi pisau tidak terbalik ya, nanti jangan dikirai seperti si Marcel atau iya. trik ya, ini pisau boleh dicoba sendiri. Ini pisau jelas ya, itu tadi mungkin nampak di kamera ya, posisi mana yang terbalik, bener. mana ya, itu sudah terbukti ya. Iya. Ya boleh kita coba. Nah, ya itu sangat tajam ya. Iya. Inti Mbah Ilo, sampaikan apa yang Mbah Ilo mau sampaikan kepada Dr. Richard Lee. Ya. Yang apa-apa harus mau ngedepankan bisa di depan mata dibuktikan. Jadi begini kepada Dr. Richard ya. Ya seperti Kang Mamas Karyo itu bilang, itu sebenarnya itu hanya mencari duit sebenarnya, mencari adsense saja gitu. Jadi sebenarnya sih tidak perlulah kita untuk ke sana, tujuannya nanti ya untuk pembuktian, untuk apa, cukuplah di sini saja yang kita buktikan gitu. Sebenarnya sih sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, ilmu kebal itu ada, dan itu ada dua macam ya, dan itu ada yang nuntut melalui ilmu hitam dan juga ada yang ilmu putih. Nah kalau ilmu hitam seperti apa? Nah ilmu hitam tadi contohnya dia meminta sesuatu kepada jin. Nah
kalau ilmu putih tadi ya saya jelaskan, dia melalui minta kepada Sang Pencipta, yaitu melalui puasa, melalui nanti ada rapal-rapalan seperti itu. Dan satu hal lagi, ada juga melalui benda ya. Nah, ketika megang benda itu dia kebal seperti itu ya. Dan jika dilepas benda itu, maka dia tidak ada apa-apanya. Ada juga seperti itu. Jadi itulah jenis-jenis orang yang memiliki ilmu kebal begitu. Nah, jadi saya rasa mungkin sudah cukup jelas kepada Dr. Richard ini yang saya jelaskan masalah-masalah ilmu kebal ataupun masalah-masalah yang tahan tembak. Ya sebenarnya sih saya sempat juga tahu ya ilmu kebal itu dan seperti tahan tembak ya sebenarnya itu ada. Nah itu tingkatannya pun ada, itu rapalannya tidak sama seperti yang tahan baco ataupun tahan apa, itu beda lagi. Nah gitu, jadi kita ini sebenarnya sudah sampai ke situ atau belum tingkatan kita. Nah jadi kalau udah sampai ke situ, nah itu ya bisa saja peluru itu pun tidak akan mampu gitu ataupun tidak bisa tembus dengan dirinya. Nah ini pernah ada satu hal lagi, dulu ada sahabat saya ya, itu mungkin sempat juga masuk di TV ya, itu tentang penangkapan masalah narkoba yaitu di Belawan ya, Sumatera Utara. Nah itu ada teman saya di situ, dia memang tahan peluru ya, tahan peluru. Mungkin kalau teman-teman tahu itu beritanya di tahun sudah lama lah, sudah tahun tidak enak juga. Seperti itu ya, itu dia menghadapi begal-begal yang peluru tersebut. Nah dia santai saja gitu. Nah dia termasuk anggota kita bilang ya untuk pemberantas narkoba lah gitu. Nah dia di situ dengan tim ada 5 orang ya. Kemudian yang lainnya itu agak ngumpet gitu, bertempur dengan para gembong narkoba tersebut. Dan yang satu ini dia nyantai saja, bahkan para gembong narkoba tersebut ya sempat kewalahan menghadapinya. Kenapa? Peluru tersebut tidak mampu menembus badan dia ya. Nah, dia hanya, saya bilang ya, masa itu dia tidak pernah kemanapun menggunakan alas kaki. Nah itulah mungkin kepantangannya atau bagaimana ya, itu memang benar-benar terjadi. Nah seperti itu.